Baros diperbesar Baros. Iya, diputar ya ke teman-teman yang lain juga diputar. Komal-komal lain juga diputar biar semuanya pada tahu bahwa memang keberadaan kita itu bukan tanpa alasan gitu. Ya, ini yang belum dijawab oleh teman-teman sekalian. Kira-kira cara yang mereka akan gunakan untuk menghapus Islam di Nusantara, di Indonesia ini itu apa? Memecah belah umat Islam. Kalau memecah belah pun pasti giroh Islam itu akan tetap ada ketika kemudian ada yang mencoba untuk untuk menghapuskan Islam di Indonesia. Kalau memecah belah itu kan sudah nampak perjuangan mereka dari dulu. Ini yang bahaya nih, ketika ada niatan menghapus sebuah agama di negara yang justru melindungi agama tersebut. Nah, miring dan sebagainya, tapi pada kenyataan memang kita tidak bisa melakukan hal ini di Indonesia, ya teman-teman ya. Dan doakan saja Bang Edis dan saya masih sehat sampai beberapa tahun ke depan, sampai kita mempunyai generasi-generasi yang bisa menggantikan Sofia, generasi-generasi yang bisa menggantikan Bang Edis yang jauh lebih hebat dibanding Bang Edis, jauh lebih hebat dibanding saya tentu saja. Ya, karena kita nggak selamanya ada, teman-teman. Itu aja sih. Ya, selama Tuhan masih kasih kita nafas, kita harus terus memberitakan Injil. Ya. Itu KTR, THR, thank you. Ya, thank you ya Pak ya, saya turunkan ya. Ya. Oke, Pak Paul ada yang mau disampaikan Pak Paul? Kayaknya Pak Paul kemarin udah gabung sama Erwin ya Pak. Erwin udah di sana Pak Paul. Kayaknya bakal digempur dari Amerika sama Eropa nih. Canda. Edwin. Kayaknya bakal Indonesia nanti penuhannya bakal digempur. Di mute Digempur dari Eropa, digempur dari Amerika. Mute-nya itu dibuka dulu Pak. Ya walaupun dengan ya masih ke mute suaranya nggak ada. Oke, ya si Edwin udah tinggal di Pastori sekarang. Jadi Edwin udah punya KTP Belanda sekarang, luar biasa. Cepat sekali kita ngurusnya ya, kompak semuanya. Ada beberapa juga datang nanti, ada beberapa apologet juga, beberapa dosen teologi juga sama kita, ada Yusak, ada nggak terkenal ya, tapi orangnya sangat pintar ya, sangat cerdas. Nanti akan gabung dengan kita bikin sekolah apologet ya di sini ya nanti. Dan juga ya ada beberapa orang ex muslim juga, tapi nanti karena masih dalam proses. Kalau yang sudah ada prosesnya baru saya sebut ya, yang sudah ada KTP, udah sih udah punya KTP. Tapi boleh saya berarti bisa dibilang takbir gitu ya? Ya dong. Takbir lah, takbir. Yesus besar. Takbir, Yesus besar gitu. apanya Yesus yang besar? Tapi ini luar biasa tadi pernyataannya si Sofia tuh tadi bilang kita nggak boleh tuh ya, kita nggak boleh saling serang sesama Kristen sekalipun kita berbeda. Makanya dari dulu saya selalu netral. Mau bilang oneness, mau dibilang Tritunggal, mau dibilang saya biontarian. Kenapa? Saya berusaha menjaga supaya netral dan jangan sampai kemudian orang-orang ini malah pergi dari kita. Kayak oneness kemarin terpaksa saya harus saya kapokin ya, karena udah kelewatan menurut saya si Samuel sama si temen-temennya itu ya. Sebenarnya dari dulu kita baik-baik aja sama orang Wanes, cuman karena mereka terus omongannya juga keterlaluan, menyerang ya mau nggak mau kita membela diri. Tetap kita harus welcome dengan mereka. Kita welcome Pak Paul, kita menyayangi mereka. Kalau datang kemari, saya mau omongin dia. Nggak, ini memang kelewatan kalau si Samuel ini. Mereka menyerang Pak Paul. Ya, saya mewakili mereka Tritunggal. Tapi memang ya. ajaran Ya. mereka, doktrin mereka di luar Alkitabiah Pak Paul. Nah, nggak bisa Tuhan Yesus mengatakan beritakanlah tentang aku
aku. Kalau itu melenceng dari Alkitab, dia bukan Jangan tentang membela, Yesus lagi, jangan membela diceritakan, dogma Pak lagi. Pol. Jangan membela dogma. Saya nggak mau bicara dogma sekarang. Ya, saya nggak mau bicara dogma. Ya, sudah. Jadi ketika saya bersikap netral, ya sampai dituduh one, dituduh apa segala macam, saya nggak urusan ya. Karena buat saya yang penting buahnya. Kan selalu saya menyarankan buahmu apa, buahmu apa. Kita debat, buahnya apa kalian itu, ya kan? Makanya saya bilang, kamu buah sakar, buah dada aja nggak ada, kamu mau sok-sokan nganggap orang lain sesat, jangan. Tapi yang paling penting buahnya apa. Sekarang kalau misalnya Sofiatul gabung dengan Eti, saya harap sekarang bukan hanya berdebat, tetapi kita mau sama-sama membangun Indonesia. Kita akan terbuang dari Indonesia karena apa yang kita yakini. Ya, itulah sebabnya saya pertahankan. Kalau saya jelas, kalau saya mau tekad saya tetap beri makan Indonesia, ya kan. Nah, sekarang pun program kita kan diadopsi juga oleh Prabowo, ternyata sama, ya kan, bahwa kita beri makan. Sekarang buah yang lain apa? Kan nggak cuma memberi makan saja. Buahnya kita apa? Makanya paling penting itu buahnya. Dan saya yakin kalau kita nggak saling sesat menyesatkan, nggak saling menyerang satu sama lain, saya yakin Indonesia dalam waktu dekat bisa dimenangkan bagi Tuhan, dan pasti Indonesia hanya bisa berjaya kemah di Palor Sinawi Tata Raja kalau sudah nggak ada Islam. Percaya saya, kalau sudah nggak ada Islam, karena Indonesia bangkrut, Nusantara bangkrut juga gara-gara Islam. Nah, sekarang kalau kalian sudah punya mereka tadi ya, bikin sekolah apologetik di Amerika segala macam, kita tumbuh dari Eropa, dari Amerika, bukan saja dengan apologetika, tetapi menurut saya juga kontribusi kita buat Indonesia juga penting ya, sangat penting ya. Itu saja, sekarang saya mesti ke bengkel. Terima kasih Sofiatul dan teman-teman yang lain, God bless you semuanya, sukses ya. Oke. God bless you. Ya, thank you. God bless you too. Oke. Thank you. Agak lain ya Pak Pol itu ya, Ada Bro Juni ya? pensang itu. Agak lain. Kapan Juni? Agak lain apa? Ngomong apa Jun? Buat teman-teman Udah mulai semua. ngantuk nih, kebanyakan teman-teman Kristen semua yang naik. Aduh, terus Ya, kenapa? ini Bu Sofi, mumpung ya kan. Sabarlah. Aku udah ngeliat ya bahwa Dalam kelemahan Kristen itu ada. Ya, Fit, bentar, Fit. Jadi gini Bu Sofi, yang aku amatin ya kekristenan ini, kelemahannya kok standarnya sama dengan yang di RT 6 dalam pendidikan di sekolah tentang Kristen. Ya, agama Kristen pendidikannya kok sama standarnya gitu. Padahal Kristen itu dibangun di atas sejarah. Nah, mumpung ada Bu Sofi nih, aku yakin ya orang-orang yang di pendidikan buat anak-anak sekolah pasti ada yang dengar, termasuk yang di channelnya, mungkin di channelnya Bang Erben saat ini ya, yang di YouTube ya. Aku yakin ada gitu. Jadi mumpung lagi ini, aku pengen gini loh. Sampai aku lihat ya, sekolah swasta pun pendidikan agama Kristen hanya tentang apa yang di dalam Alkitab. Sementara iman Kristen nggak bisa hanya sekedar Alkitab aja. Karena sejarah kekristenan itu sangatlah penting untuk keimanan juga. Karena Kristen bukan hanya dongeng. Ini loh yang aku pengen, teman-teman. Even pun yang udah jadi orang tua, itu kalau ada buku sejarah tentang Kristenan itu didik ke anak-anaknya gitu loh, teman-teman. Jadi nggak hanya cuman, oh ini tentang Tuhan Yesus, ini ada di Alkitab. Terus ada yang berpikiran seperti ini, oh Tuhan kita sama ternyata, cuma jalannya aja yang beda. No. Kalau anak-anak di sekolah ada sejarah kekristenan yang dipegang, ya temennya yang beda iman pun lihat sejarah kekristenan dan dia bisa tertarik, sampai dia bertanya-tanya sendiri, agama aku ada nggak ya sejarahnya? Ini loh, mungkin aku udah sering ngomong kayak gini, cuman nggak di sini gitu. Mumpung Bu Sofi banyak pendengarnya ya, maaf teman-teman. Jadi apa yang aku pikirin, seribuan. Ya ini masih aku bilang masih ini Bu Sofi merendah aja ini jadi ini aku. Jadi gini loh teman-teman, intinya kita nggak boleh lepas dari sejarah kekristenan, ya.
Justru karena ini apologet, pendidikan itu seharusnya bekerja sama dengan pihak gereja gitu loh, supaya membangun lagi iman gitu loh. Urusan sekolah bukan urusan apologet, no, nggak gitu teman-teman. Buang dogma yang memisah-misahkan itu, enggak. Ini tentang keselamatan. Nggak bisa hanya pendidikan sekolah, nggak bisa. Kenapa saya ngantuk? Karena ini udah jam 2 pagi teman-teman ya. Jadi jangan Ya salah gitu, kontak. gitu aja deh Bu Sofi. Bu Sofi terakhir ya, aku mau bicara ya Bu Sofi ya tentang Pak Polsyang tadi. Mohon maaf ya Pak Polsyang, saya dukung apa Teman-teman. Oke. Pak Polsyang saya dukung apa yang dilakukan Pak Polsyang ya, Bu Sofi di Biar dengan caranya Jualan negeri masing-masing. sebentar Bu, jualan negeri. Tapi namun demikian ya sekolah itu bagus, sekolah apologet dan sebagainya bagus. Tapi yang penting jangan menyakiti kami, saya Pak Erwin dan teman-teman yang lain yang sudah menginisiasi melawan bidat lalu dibentahkan gitu ya. Kami sudah berdarah-darah ya. Tapi jangan dimentahkan ini. Jangan sampai juga nanti Berhenti bang. Teman-teman di bawah ada bosan katanya mendengarnya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan bang, gimana bang pergerakan bang selanjutnya kita nih bang? Jadi pada intinya video ini kalau dihabiskan sampai selesai ya, itu menceritakan bagaimana mereka para penghujat ini itu berkongko-kongko di luar negeri, lalu menyusun rencana untuk menghapuskan Islam di Indonesia. Itu yang muncul di video itu. Nah, kenapa ini saya minta untuk ditayangkan? Supaya kita umat Islam ini tidak menyalahkan akan keberadaan API, bahwa memang apologet Islam itu dibutuhkan. Karena adanya serangan-serangan yang bukan hanya dari penghujat yang ada di Indonesia, tetapi mereka yang lari ke luar negeri juga, itu menyusun rencana, dan itu bukan rencana kecil, itu adalah rencana besar. Terlepas mereka sukses ataupun tidak, tentu kita sebagai umat Islam yang mayoritas ini harus kemudian mengantisipasi supaya tidak ada kericuhan, supaya tidak ada sesuatu yang bisa merusak kemudian kedaulatan negara yang kita cintai ini, supaya tidak ada gejolak yang bernuansa sara. Maka hal-hal yang seperti ini yang mereka rencanakan itu kita harus antisipasi dari awal. Harus kita antisipasi dari awal. Jangan terjadi masa-masa seperti bagaimana pada saat Nusantara kita ini dijajah. Tiba-tiba saja ada masuk penjajah yang menyusupi kemudian berbagai macam lini seperti bisnis, perekonomian, dan seterusnya. Untuk itulah kemudian ya saya sebagai pembina apologet Islam Indonesia menyampaikan kepada saudara-saudara apologet, baik itu yang ada di API atau yang ada di luar API, bahwa kita harus kemudian berhati-hati. Karena ini bukan hanya isu, tetapi ini niatan yang memang mereka sengaja. Apakah itu tujuannya untuk menarik donatur dari kalangan mereka sendiri, untuk mereka nikmati sendiri, atau memang betul-betul menarik donatur untuk bagaimana mereka bisa menghantam umat Islam di Nusantara ini, di negara yang kita cintai ini. Jadi kita tidak bisa kemudian membiarkan mereka begitu saja melakukan satu rencana atau susunan-susunan strategi untuk menghancurkan Islam, tetapi kita harus kemudian satu sama lain bahu-membahu untuk mengantisipasi ya adanya niatan-niatan yang tidak baik. Kenapa? Karena dengan menghilangkan umat Islam di Indonesia ini, itu sama halnya mereka punya niatan ingin menghancurkan negara ini. Karena kita di sini 87%, hampir seluruh umat Islam yang memegang peranan ya di lini yang sangat-sangat krusial, ini lini yang vital di negara kita. Jadi kapan ada gebrakan menghancurkan sebuah ideologi di Nusantara ini, itu sama halnya mengganggu
mengganggu persatuan, mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Karena dengan adanya agama yang ada di Indonesia ini kemudian disatukan dalam tekad bagaimana membangun negara yang kita cintai ini, menandakan bahwa negara kita ini memang negara yang punya Tuhan, negara yang berasaskan terhadap ketuhanan. Nah, kalau agama Islam yang mereka niatkan untuk mereka hapuskan, ya artinya sama halnya dia ingin menghapuskan negara yang kita cintai ini. Saya katakan seperti itu. Untuk itulah kemudian apapun ceritanya, seperti apapun rencana mereka, kita harus menjaga keutuhan negara kita ini. Kita harus menjaga persatuan negara kita ini. Mereka yang oknum-oknum ini, ya harus kita antisipasi, kita harus mewanti-wanti pergerakan mereka. Karena tadi yang disebut siapa, Prof. Metatron itu, si Edwin ini, katanya sementara ngurus KTP di Belanda, dan katanya udah hampir selesai, dan itu sangat mudah. Memberikan sinyal kepada penghujat-penghujat lain untuk kabur, meninggalkan Indonesia, lalu membentuk barisan di luar, dan mengambil aksi atau melakukan aksi atau gerakan atau tindakan, baik itu yang nampak di permukaan ataupun secara sembunyi-sembunyi, yang tujuannya untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Dan tentu hal ini tidak bisa kita biarkan. Untuk itu, apa yang menjadi visi misi kita selama ini, menjaga kemudian gerakan pendangkalan akidah, agar supaya anak-anak muda kita itu tidak mudah terpengaruh oleh gerakan-gerakan non-muslim di luar sana yang ingin umat Islam itu murtad, itu tetap harus kita galakkan. Kita harus semakin solid, semakin kuat kerjasama satu sama yang lain untuk menjaga umat ini, menjaga negara ini dari rongrongan luar yang mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan ideologi atau apapun itu. Yang intinya kemudian adalah saya mengajak kepada kita semua untuk menjaga persatuan, keutuhan negara yang kita cintai ini. Kita pertahankan negara ini untuk tetap bersatu, negara yang majemuk, negara yang menghargai, negara yang kemudian sangat mementingkan adanya toleransi antar pemeluk agama di dalamnya, yaitu rakyat Indonesia. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan. Silakan Bang Glenn untuk perwakilan dari divisi hukum. Nanti boleh dilanjut videonya ya, dilanjut aja kalau misalnya ini dilanjut lagi sepotong-sepotong 3 menit atau 5 menit seperti itu, supaya tuntas apa rencana mereka ini. Silakan. Dilanjut lagi aja ya, Bang Erik. Bang Erik. Nah, oke Bang Glenn, silakan Bang Glenn kalau mau nambahin Bang Juma itu dari segi hukum itu gimana? Orang yang di pendidikan buat anak-anak sekolah pasti ada yang dengar, termasuk yang di channelnya, mungkin di channelnya Bang Erben saat ini ya, yang di YouTube ya. Aku yakin ada gitu. Jadi mumpung lagi ini, aku pengen gini loh. Sampai aku lihat ya, sekolah swasta pun pendidikan agama Kristen hanya tentang apa yang di dalam Alkitab. Sementara iman Kristen nggak bisa hanya sekedar Alkitab aja. Karena sejarah kekristenan itu sangatlah penting untuk keimanan juga. Karena Kristen bukan hanya dongeng. Ini loh yang aku pengen, teman-teman. Even pun yang udah jadi orang tua, itu kalau ada buku sejarah tentang Kristenan, itu didik ke anak-anaknya gitu loh, teman-teman. Jadi nggak hanya cuman, oh ini tentang Tuhan Yesus, ini ada di Alkitab. Terus ada yang berpikiran seperti ini, oh Tuhan kita sama ternyata. Mawar, nanti aku nggak tahu mbak. Cuma jalannya aja yang beda. Satu orang satu mawar. No. Izin. Kalau anak-anak di sekolah ada sejarah kekristenan yang dipegang, ya temannya yang beda iman pun lihat sejarah kekristenan dan dia bisa tertarik. Sampai dia bertanya-tanya sendiri, agama aku ada nggak ya sejarahnya? Ini loh, mungkin aku udah sering ngomong kayak gini, cuman nggak di sini gitu. Mumpung Bu Sofi banyak pendengarnya ya, maaf teman-teman. Jadi apa yang aku pikirin? Ribuan. Ya, ini
masih aku bilang masih ini Bu Sofi merendah aja. Gereja gitu loh, supaya membangun lagi iman gitu loh. Urusan sekolah bukan urusan apologet, no, nggak gitu teman-teman. Buang dogma yang memisah-misahkan itu, enggak. Itu udah diputer tadi. Ini tentang keselamatan. Bang Erik, nggak bisa hanya pendidikan sekolah, nggak bisa. Stop. udah diputer tadi, udah. Stop dulu. Udah. Yang kita butuhkan sekarang tanggapan dari teman-teman gimana? Bukan disetel ulang videonya, alamak. Belum lah. Katanya disambung kata Bang Zuma. Saya belum nonton. Ya, tanggapan dulu dari teman-teman gimana? Itu ngulang lagi tuh, aduh. Disambung. Diterusin gitu Bang Ardi. Sambungan Bang. Itu ngulang itu, bukan nyambung. Ngulang itu berarti Sampai juga nanti hasil dari sekolah itu keluarnya itu aja Bu Sofi. Thank you. Injil TikTok. Iya. Setuju saya. Kesel Oke, aja silakan. ngomong aku. Udah. Ayo lanjut. Siapa lagi yang mau ngomong? Pak Opit, Bu Sofi udah kasihan tuh, udah ngantuk dia biar gantian nih. Silakan Pak Opit. Ya. Apa yang disampaikan? Ya sih, soalnya kan saya jujur pengen juga tuh ikut Bu Sofi pindah ke Amerika, karena kan saya juga pengen jadi apologet muda sih, ngikutin jejak Bu Sofi. Karena kan saya juga udah pernah on cam dan bahkan pernah debat offline sama beberapa anggota Kayaknya API. pemburit ini, Bang Burit nih kayaknya. Gitu. Dari suaranya pemburit. Di- Oh sorry, tadi belum dinyalain ya. Ya, jadi teman-teman semua itu nggak harus ngikutin kami ya. Tapi Anda bergumul masing-masing, Anda berdoa. Kalau memang itu jalannya Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan. Oke, gitu aja Pak Ovit. Ya makasih ya Bu Sofi. Nah, kan saya juga pengen jadi apologet. Tadi kan saya dulu kan sempat nggak semangat lagi dengan firman Tuhan, tapi sekarang saya jadi tumbuh lagi untuk mengerti firman Tuhan dan ingin memberitakan Injil lagi. Oke, silakan gantian ya Pak Ovit ya. Ya, makasih banyak ya Bu Sofi. Saya izin turun ya. Oke, Bu Cici ada yang mau disampaikan? Iya, kami semua pada kaget loh, Bu Sofi ini pada on. Enggak, saya sudah lama kan merencanakan ini, sudah cukup lama. Oh sudah ya. Sebenarnya gini, saya bilang ada mungkin sering kali saya ngomong. Sebenarnya menjadi apologet itu tidaklah gampang. Satu, kita harus menguasai sangat materi. Kedua, kita harus berhati-hati dalam berbicara, gitu ya. Banyak yang anak-anak apologet itu banyak menggampang-gampangkan sesuatu tanpa dipikir panjang. Ya, seperti Bu Alia ini sebenarnya kok kita bilang ya, dia nggak sembarangan juga dia dalam berbicara, dalam memberikan argumentasi kepada teman-teman supaya mereka juga tidak tersesat, gitu kan. Makanya saya selalu bilang berhati-hatilah dalam berargumentasi, karena yang kita berikan ini adalah umat-umat minoritas atau mayoritas ya Bu ya. Makanya saya bilang kuasai dulu materinya kalau mau jadi apologet. Karena 1 hari 2 hari itu tidaklah gampang, itu butuh berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Di menit keberapa dia Bang? Sama kayak si Bu ini bilang gini, iya kita harus dari SD itu harus mempelajari sejarah. Semua jadi jangan ulang-ulang Orang yang suka simple gitu loh. Saya cuma mau menambahkan, saya mungkin akan lebih banyak memfokuskan diri dalam hal itu, dalam menjawab proyek Kristen Indonesia ini untuk Indonesia bagi Gimana Ji? Oke, untuk kawan-kawan nanti misalkan ada kelanjutannya ya, tonton aja video-videonya Bang Juma ya. Nah ini kita akan memberikan tanggapan ini dari segi hukum seperti apa, dari segi itu gimana. Oke, silakan Bang Glenn, dari segi hukum itu gimana Bang Glenn? Dari divisi hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Glenn. Secara hukum gimana? Ya, saya cuma punya waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 menit aja, ini saya cuma mau ngomong begini bahwa itu sudah bisa kita duga
kita duga ada rencana untuk menggulingkan ideologi negara. Kita bisa duga itu. Suaranya kecil Bang Glenn. Aduh gimana? Sebentar ya. Udah kedengaran? Halo? Dengar tapi harus dideketin kupingnya gitu. Oh kecil ya? Bentar, gua Iya ganti. kecil. Ya udah Lanjut yang lain dulu, saya ganti gadget dulu, ganti gadget. Bentar. Bang Hari, silakan Bang Hari dari Sekum. Bang Hari silakan tanggapannya, nanti Bang Glenn naik lagi. Siapa? Ya situ. Saya. Silakan beri tanggapan sebagai Sekum itu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum teman-teman yang lain. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Seperti ayat yang sering dikutip oleh Gurunda Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Lanjut yang lain. Oke, singkat, padas dan jelas. Silakan Kang Jan. Silakan untuk Ya, jadi begini izin ya. Ini perspektif personal. Jadi tadi sudah terlihat secara vulgar bagaimana niatan-niatan busuk gitu. Nah, pertahanan yang paling baik itu menyerang gitu. Aduh, ada anak bentar. Oke, ya izin ya. Jadi pertahanan yang paling baik itu menyerang. Dan penyerangan kita itu sebetulnya penyerangan yang nggak usah penyerangan kita lagi. Apa ya, sesuatu yang tidak direka-reka. Kita lihat secara permukaan. Mereka sendiri sudah terpecah belah. Bagaimana si Paul Zong dia dikonfrontasi terkait ideologinya oleh Sofiatul, dan itu yang harus kita kemukakan. Jadi apapun narasi kita, saya kira kita bisa mulai dengan membuat mereka itu eksklusif dari kekristenan. Mereka ini bukan orang-orang Kristen Indonesia yang normal, mereka ini ekstremis, Kristen ekstremis. Jadi ketika melihat Paul Zong, melihat orang-orang buron-buronan tadi itu, mereka adalah Kristen ekstremis. Jangan sampai mereka bersenyawa dengan kekristenan. Mereka itu eksklusif, tersendiri, include. Jadi orang ketika melihat mereka adalah orang-orang yang jahat gitu. Dan ternyata terbuktikan begitu. Dan siapapun nanti yang mengikuti mereka berarti sedang mengikuti kejahatan. Nah, daripada kita tetap harus kita harus tidak berpecah belah itu apa? Memupuk kebersamaan gitu. Dan itu memang defaultnya kita. Di waktu yang bersamaan, default mereka pun kita expose bahwa mereka itu berpecah belah. Jadi jangan sangka mereka itu tidak berpecah belah. Jadi mereka itu sendiri. Orang-orang itu orang-orang jahat sendiri, makanya mereka ngungsi kan. Nah, mereka ngungsi keluar kan. Kalau tidak ngungsi ngapain juga? Kalau baik ngapain juga ngungsi kan? Akhirnya ada. Nah, poin pertama adalah eksklusifkan mereka dari kekristenan. Siapapun yang mengikuti mereka, berarti mereka bukan Kristen Indonesia, mereka Kristen ekstremis, menghancurkan, ingin membuat kejahatan, makar di negara Indonesia. Jadi kita tandai satu-satu, dan ini harusnya kalau sudah terbentuk begini, harusnya aparat mulai bertindak dengan lebih intens gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, isu-isu terkait orang-orang ini, orang-orang ekstremis Kristen ini harusnya sudah diangkat ke yang lebih birokratif gitu. Jadi para birokrat kita itu, para pejabat kita harus mulai aware. Bapak-bapak penegak hukum kita sudah mulai aware bagaimana ada orang-orang yang ekstremis yang mulai ingin menggerogoti, bahkan sudah menggerogoti kebersamaan di negara Indonesia ini. Saya banyak diskusi dengan orang-orang Kristen, saya kira kita semua dan bersaudara gitu. Tapi karena mereka inilah kehidupan kita jadi kacau, dan terbukti secara vulgar mereka mempublikasikan, bahkan terlihat dengan jelas niatan buruk mereka. Itu poin. 2 poin. Pertama, eksklusifkan mereka. Yang kedua, para ekstremis ini diangkatlah supaya mereka benar-benar dicap buruk bahkan oleh orang-orang Kristen itu sendiri gitu. 2 poin dulu Bang Ozi, nanti lanjut lagi setelah kepikiran. Iya, makasih Bang Chan. Silakan Rick, beri tanggapannya Rick, itu gimana? Silakan. Siapa? Bang Erik dong, Bang Erik. Situ mau nambahin lagi. Si Erik. Ya, aku nambahin dikit ya. Siap.
Masya Allah, luar biasa paparan dari Kang Chan. Tapi begini teman-teman, Wallahi dalam hati saya ya, mereka itu akan terpecah belah sendiri sebenarnya. Apapun mau berkumpul dari denom manapun, mau mereka satukan, percaya sama saya, terpecah mereka, terpecah. Nggak akan ada yang namanya saling membidatkan tuh kumpul jadi satu, nggak ada itu. Ada ceritanya itu. Yang satu menganggap bidat, yang satu saya yang paling benar, kau salah, kau bukan pengikut Kristus, saya pengikut Kristus. Gak akan ada ceritanya di situ mereka bersatu. Oke, kita sesama Kristen kita harus bersatu. Alamak, itu bualan, itu membual itu. Gak ada ceritanya gitu. Apa buktinya? Coba cek. Selama di TikTok, pernah nggak kalian melihat Oneness gabung sama JO untuk menyerang Islam? Pernah nggak kalian lihat gitu? Nggak akan ada, pernah. Nggak akan. Mereka Oneness gabung sama JO untuk diskusi dengan Islam. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau kami umat Islam, coba, mau dari Muhammadiyah, mau dari NU, mau dari manapun juga, kami di sini bersatu membawa nama Islam. Bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan LDII, bukan Persis, bukan. Tetapi inna dina indallahil Islam. Islam kami. Makanya kami bersatu. Makanya kami nggak ada tuh ketika kita diskusi sama Oten, terus teman kami ada yang tanya gini, Aki, antum dari Muhammadiyah apa NU? Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada teman-teman, nggak ada. Tapi kalau mereka pasti ditanya, wah ini bidat ini ya, pasti saling membidatkan. Tenang teman-teman, ajaran dari Tuhan tidak akan pernah salah. Ya, jalan dari Tuhan tidak akan pernah salah. Itu aja dari saya, mohon maaf kalau kepanjangan. Lanjut saya kembalikan kepada Ustazah Rozi. Silakan Ustazah Rozi. Siap. Silakan Ustazah. Siap Tante Kandarip. Oke, silakan Bang Erik kalau mau nambahin. Siapa? Bang Slow Profil ada mau menambahkan? Izin Baros, nanti nunggu si ke Bang Glenn itu bakal diskusi hukum api. Kafir jangan dinaikin dulu aja gitu. Oh, ini King Richard ntar turunin ya. Tanya dulu King Richard kafir nggak? King, lu kafir nggak? Kafir dia, Bang Ardi. Bentar dong, dari kekristenan sejati. Cuy. Sekarang. Slow. Oke, silakan Bang Erik atau Bang Slow Profil atau DRSL atau kita balik lagi ke guru kita ini Bang Juma. Silakan abangku, guruku. Ada yang mau menanggapi? Lagi? Erik. Oke ya, saya sedikit aja ya nambahin ya sebelum. Ini udah masuk bahasanya ya atau sistematis. Nah ini udah masuk ke delik ini. Makanya kan mereka itu nggak bakalan berani masuk ke Indonesia. Karena ini adalah suatu perencanaan kejahatan. Nanti terus juga dari segi hukum dan dari pasal-pasalnya mungkin dari Bang Glenn gitu. Kita nunggu komando dari Bang Glenn sebagai divisi hukum. Tapi kalau menurut pengetahuan saya tentang hukum, nah ini udah masuk delik sebenarnya. Makanya untuk kawan-kawan jangan sampai kepancing emosi gitu. Kita adalah negara hukum, kita akan menghormati hukum seperti apa. Gitu aja sih. Jangan main hakim sendiri. Lanjut Bang Erik, lanjut. Silakan. Bang Oji, kan mereka ini di luar biasanya kan, di luar mainstream Kristen di Indonesia. Mainstream Kristen di Indonesia, mereka diam di Indonesia, berpolemik masih diam di Indonesia, diskusi diam di Indonesia, diamnya pun diam di Indonesia. Jadi mereka ini karena di luar dari mainstream, mereka ekstrim. Jadi kita bisa menyebut mereka Kristen ekstrim sepertinya ya. Kristen ekstrim nih, mereka nih, golongan Kristen ekstrim, ekstremis Kristen. Siapa tadi? Kita lihat kan nama-namanya kan, nah wajah-wajahnya, itulah Kristen ekstrim gitu, ya. Menurut saya.
Itu sebenarnya kita misalkan dari segi penangkapan itu bisa. Misalkan sudah di blacklist dari Kementerian Imigrasi. Penangkapan urusan yang lain. Penamaan dulu. Oh, penamaan Orang tahu orang kalau ekstremis. Kalau saya ngelihat misalnya tuh Pak Budi Asali, Kristen juga, tapi dia tidak ekstremis. Dia bagus. Dia berani diskusi dengan baik, dengan punya martabat, dengan punya integritas. Ah, itu Kristen. Tapi kalau mereka kan ekstrim di luar mainstream kan, nah Kristen ekstrim, ekstremis Kristen atau Kristen ekstrim, nah itulah. Ini DRSL ini kayaknya kafir juga nih. Ya udah kalau kafir turunin aja, ntar Turunin. bagi aja ke guru kita itu. Coba kita sapa dulu Bang DRSL. Selamat siang. Oh iya, turun aja ya. Dari tadi tuh guru. Kalau udah. Silakan abangku, guruku, Bang Juma. Mau menambahkan lagi? Bang Slow kali mau menambahkan Bang Slow. Teman-teman belajar speak up, saya kira termasuk saya juga sama. Coba lihat gini ya, izin ya teman-teman ya, izin ya. Mohon maaf ya, izin sekali. Ini sebagai review buat kita. Coba tadi ketika si siapa itu si Sofiatul si Sofiatul mempersilahkan orang-orang Kristen speak up, mereka speak up walaupun isinya kosong gitu ya, tapi mereka ada keinginan untuk speak up. Nah, ini salah satu yang jadi pelajaran buat kita pun harus belajar untuk speak up gitu. Saya kira banyak semua yang dalam unek-unek di kepalanya gitu, mungkin penyampaian dan lain, tapi kita harus belajar mengutarakan speak up. Speak up itu apa ya Mak Ardi ya? Muncul inilah mengutarakan memunculkanlah gitu. Iya. Nah, munculkanlah semua yang mengutarakannya gitu. Kenapa? Sekalipun pendapatnya nanti ditolak, selagi pendapatnya itu mungkin biasa dan lain-lain, bisa jadi ada nilai-nilai yang bisa diambil oleh guru-guru kita di atas gitu. Di dalamnya ada saripat yang bisa diambil. Nah, kita harus belajar untuk speak up. Dan teman-teman yang lain kan tadi si Ovid dan lain-lain kan walaupun di stop oleh orang atas kan, kita harus belajar speak up. Silakan Bang Slow. Itu kalau kayak seperti logika itu yang menyediakan Komalnya untuk penginjilan itu gimana? Oh, nggak masalah sih untuk penginjilan kan. Kalau buat penginjilan doang ya, tidak ada niatan untuk kejahatan atau kebencian atau ujaran kebencian, itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya termasuk kafir juga dia. Iya, berarti dia ikut kelompok situ dong. Nanti itu ada guru kita tuh Bang Juma yang akan menjelaskan nanti. Ayo Ustadz Miftah naik. Nah, silakan Ustadz Miftah. Nih guru saya juga nih. Mana nih Ustadz Miftah? Udah aku tarik. Jambak aja Mbak Udah. Oh. Mana Kang Jan, ada mau nambahkan lagi? Cayu. Nih Bang Andi, Bang Adiansa. ya, silakan Ustadz Miftah. Silakan Ustadz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu sebetulnya harus bersyukur ya. Silakan Ustaz. Lanjut Ustaz. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya, Ustadz Miftah kan tadi nggak nonton videonya, jadi mau nanggapin juga nggak tahu lah. Kebetulan ini scroll langsung ini masuk, jadi nggak. Bang Zuma lagi nih, lanjut, namanya. Lagi sholat. Lagi Farbon. Oh. Ya udah, silakan siapa? Apa mau diterusin videonya biar nggak penasaran? Yang Erik monitor, ya. Yang Erik. Apa ini? Video apa ini? Halo, selamat siang saudara-saudaraku. Sejak kapan kau jadi saudaraku? Oke, gimana Richard? Itu para ekstremis yang ada di luar negeri itu ingin menghancurkan. Iya, gitu dong. Kristen ekstrim tuh gimana tuh? Betul. Jadi beda dong Kristen ekstrim dengan Kristen sejati. Iya, beda, contohnya ini gue kasih contoh Sofiatul, tadi Erben. Si Jong, itu kan ekstremis itu, udah ekstremis itu ada pernyataan ekstrim ya. Ya, jadi tadi aku udah mendengar rekamannya, ya kan.
Jadi kami ini Kristen yang nggak tahu apa-apa, yang nggak mau ribut-ribut, jangan dibikin halisir lah ya. Halisir lah ya, sama seperti mereka ya. Apa dia Kristen? Jadi kami Kamu ngomong kalau nggak tahu apa. Melas sekali itu ngomongnya. dengar dulu, kasih dong. Pain kalau ngomong nggak tahu apa. Ya kan? Jadi saudaraku jangan digeneralisir Kristen semua begitu ya, tolong ya. Jadi terpisah. Kami Kristen sejati itu tidak menghujat, tidak menghina, ya kan? Tidak menafsir-nafsirkan kitab orang. Tapi kau donasi sama dia. Kenapa? Tapi kau donasi sama dia. Tidak ada itu. Pokoknya Kristen sejati itu mengajarkan untuk instansi, saudara. Kayak yang gue tanya gini, Richard, tanggapan lu bagaimana dengan ekstremis kayak mereka itu? Gimana tanggapan lu? Oke, tanggapan aku itu bukan Kristen itu. Bukan Kristen ya. Ya, bukan Kristen ya. Kalau mau laporin aja. Jadi jangan kami Kristen yang tidak tahu, yang Kristen yang baik-baik nanti terbawa-bawa. Ya. Jadi kalau aku setuju laporin aja. Lebih begitu, lebih aman, lebih bagus seperti itu. Biar kita ini Jadi aman, Pak ya. Jangan apa istilahnya ya, ribut-ribut lah seperti di negara lain ya, di Timur Tengah atau di mana gitu kan. Bukan bicara cari aman. Aku bicara sebagai Kristen yang mengajarkan hukum kasih loh. Oh gitu. Itu yang ngajak ribut di Belanda, kok jadi di Timur Tengah, kok ini di Belanda itu dia. Nah, iya, lagi buat KTP Belanda yang ngajak ribut. Pokoknya ya itulah, dilaporin aja. Kalau aku sih setuju aja. Laporin aja di situ kan. Mereka masuk surga nggak, Richard? Mereka masuk surga nggak? Jelas Yesus berkata ya, kasihilah sesamamu. Bukan, mereka yang ekstrim. Kristen ekstrim masuk surga nggak? Ya sama dengan teroris-teroris itu masuk surga nggak itu? Mereka kan? Enggak. Masuk neraka kan? Kesian. Jadi begitu, saudaraku. Jadi Yesus jelas berkata, banyak orang yang akan mengatakan, Tuhan, aku menyiarkan Richard, setuju nggak mereka ekstrim? Richard, Richard, setuju nggak mereka ekstrim? Kristen ekstrim? Richard, bentar dong. Setuju nggak mereka itu Kristen ekstrim? Nggak ada yang nanya itu. Ekstrim tidak. Oke, di mana ekstrimnya? Kalau menghina. Oke, di mana ekstrimnya? Dengar ya, aku kasih tahu sebentar, Kucang. Kalau aku ngomong, kalau menghujat, menghina, menafsirkan agama orang itu apa enggak kebangatan itu, ya. Jadi Kristen itu tidak ada seperti itu. Jadi di luar Kristen itu, jelas ya. Berarti mereka itu di luar Kristen, Pak ya. Nah, jadi di luar Kristen, walaupun mereka membawa Tuhan, aku membela engkau, membela dari penghujat. Saya kira bersatu. Tuhan Bapak. Saya kira bersatu. Ternyata saling. Aku tidak mengenal engkau. Lihat. Gitu ya. Mereka saling hujat sendiri kan, lihat. Antara Kristen satu dengan Kristen yang lain kayak gini nih, lihat. Nah, ini nih ajaran. Jelas berpecah belah. Menafsirkan kitab orang bukan Kristen. Nah, lihat. Ini Kristen. Ajaran macam apa berpecah belah kayak gini, lihat nih. Bukan terpecah belah. Kristen sejati itu. Jadi kamu bersatu dengan dia. Ya kamu bersatu dengan mereka. Oh ampun, aku sudah bilang kalau sudah menghina, menghujat sesembahan orang, menafsirkan kitab orang, itu bukan ajaran kasih, itu bukan ajaran Kristen. Jadi kalau berencana menghancurkan agama orang, laporin, silakan. Oh gitu ya. Ya, jadi kami Kristen yang tidak tahu apa-apa, tidak tersangkut ya. Kristen itu menghujat Tuhannya Yesus. Kristen tidak ada gimana begitu ceritanya? Ya. Jadi gitu saudaraku, oke? Jadi itu Kristen ekstrim, Kristen bukan Kristen sejati. Setuju? Oke, sip. Jadi gitu saudaraku. Udah. Sekarang boleh turun ya, turun. Dah, Kristen ekstrim. Sepakat ya, Kristen banyak tuh. Sekarang ada Kristen ekstrim, ekstremis Kristen. Sorry teman-teman, tadi ada tamu tiba-tiba. Masya Allah, maafkan diriku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kehidupan? Masih. Barusan ada anjing gila. Burunda lagi datang. Iya. Masih pada semangat masih. Alhamdulillah, insyaallah. Masih dong. Masya Allah. Ya sudah, ayo. Mana pasiennya? Tadi ada Bang Glenn. Oke, silakan. Nah, Bang Glenn tadi lagi betulin mic abang.
Abang Oh, Andre, siap, siap. selamat malam, selamat malam, selamat sore.